Cara pengendalian mulai dari pencegahan, penggunaan varietas, kemudian lem perangkap, kemudian disertai dengan aplikasi insek, itu insya Allah akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini akan membahas beberapa inovasi dalam budidaya tanaman yang insya Allah ini akan membantu menjawab atau memudahkan sahabat petani semua dalam usaha atau budidaya tanaman cabai, dan insya Allah manfaatnya sangat banyak. Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke sahabat petani semua, sebelum kita masuk pada inti dari video ini, sedikit informasi dari Mitra Bertani. Kami sedang membuat kaos Bangga Menjadi Petani. Ini kami khususkan untuk sahabat petani semua yang merasa bangga dan cinta terhadap dunia pertanian. Jangan sampai kelewatan karena kaos ini sifatnya adalah terbatas. Setiap pembelian kaos ini akan kami lengkapi dengan buku yang berisi tentang dasar ilmu pertanian, kemudian ada aksesoris, kemudian ada stiker juga. Jangan sampai telat pemesanan karena pemesanan kami batasi. Untuk info pemesanan silahkan bisa dilihat di kolom deskripsi. Tetap bangga menjadi petani dan miliki kaos eksklusif. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa inovasi dalam budidaya tanaman cabai. Tapi sebelum itu, bisa teman-teman lihat ini adalah hasilnya. Bisa teman-teman lihat buahnya seperti ini. Untuk varietasnya ini sudah kita review pada video kami yang sebelumnya. Buat teman-teman yang belum menonton, silahkan klik link di atas karena di situ telah kita bahas apa varietas ini dan apa keunggulannya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa teknologi atau inovasi yang mungkin layak dipertimbangkan supaya untuk memudahkan dalam usaha budidaya tanaman cabai sahabat petani semua. Yang pertama, sistem pertanaman yang dilakukan di lahan ini adalah ada 3 metode. Yang pertama adalah metode 2 lajur dengan sejajar, antara kanan dan kiri itu lubangnya sama. Kemudian yang kedua 2 lajur tapi modelnya adalah zigzag. Ini ada, kemudian di tengah-tengah sini tidak ada, kemudian di bagian sini ada. Jadi sistem pelubangannya adalah zigzag seperti ini. Kalau yang tadi pertama itu adalah 1, 2, 3, 4. Tapi kalau yang kedua 1, 2, 3, 4. Jadi sistemnya zigzag. Kemudian yang satu itu adalah bagian tengah, hanya memanfaatkan 1 lajur. Nah, kita akan mencoba membandingkan kelemahan dan kelebihannya setelah kita bertanya dengan sang pemilik lahannya secara langsung gitu ya. Yang pertama, ini jarak tanam yang digunakan ini adalah sekitar 50 x 50 cm. Jadi ke kanan itu 50, ke kiri 50, ke depan dan ke samping itu sekitar 50 x 50 cm. Dan itu adalah jarak tanam yang menurut kami cukup efektif untuk budidaya tanaman cabai. Semakin rapat jarak suatu tanaman, itu nanti pencahayaan dan persaingan nutrisinya akan menjadi lebih tinggi. Dari segi populasi mungkin itu bisa lebih banyak, tapi itu tidak menjamin produktivitasnya akan menjadi lebih tinggi. Dan perawatan dengan semakin sedikit populasinya, itu perawatan akan menjadi lebih maksimal dibanding yang terlalu sesak dengan tanaman. Apalagi yang 1 lubang isi 2 gitu ya. Mungkin itu bisa, tapi perawatan akan menjadi lebih susah dan resiko kegagalan itu menjadi lebih tinggi. Nah, untuk yang sistem zigzag dan sejajar ini, setelah kita konfirmasi dengan sang pemilik lahan langsung, ternyata ini tidak jauh berbeda. Karena pada dasarnya jarak tanamnya sama. Hanya mungkin karena ini selang-seling, jadi dia bisa mekar gitu ya. Mengekarnya mungkin untuk yang bagian ke samping, ini tidak terlalu terbatasi. Karena pada bagian sampingnya itu tidak ada tanamannya. Dan untuk ke depan dan ke belakang di bagian sini ini juga akan menjadi lebih maksimal gitu ya, karena dia secara jarak tanam itu masih konsisten di angka 50 x 50. Kemudian untuk yang ke samping, kalau yang sejajar dia akan berbenturan antara kanan dan kiri, itu akan berbenturan, sehingga untuk ke samping ini mungkin akan sedikit berdampak atau sedikit bermasalah karena untuk pemekaran bagian atas itu nanti akan bertabrakan antara kanan dan kiri. Keunggulan kalau di zigzag itu yang ini tidak bertabrakan langsung dengan yang bagian sampingnya gitu ya. Mungkin itu secara pemahaman saya gitu ya, tapi untuk secara hasil akhir
setelah saya konfirmasi itu ternyata tidak terlalu jauh berbeda, atau bisa dikatakan hampir sama antara yang zigzag sama dengan yang sejajar. Itu ya. Jadi untuk pemakaian zigzag atau sejajar itu kembali lagi ke sahabat petani semua, tapi pertimbangannya adalah seperti itu. Kalau untuk lebih maksimal itu mungkin sistem zigzag itu mungkin bisa lebih baik, tapi setelah kita konfirmasi ternyata di hasil akhir itu menurut sang pemilik lahan itu hampir sama lah, atau sama. Yang jelas berbeda itu dengan pemanfaatan satu lajur. Satu lajur itu kenapa dia bisa berbeda? Analoginya adalah ketika satu bedengan hanya untuk hidup satu tanaman, jadi satu lajur seperti ini akan sangat memudahkan terkait perawatan, karena bagian kanan dan kiri itu akan bisa menjadi lebih maksimal kalau penyepraian. Kemudian kompetisi nutrisi di bagian bawah ini tidak akan bertabrakan antara akar satu dengan yang di sampingnya, tapi kekurangannya populasinya itu akan menjadi lebih sedikit dan lebih jauh berkurang dibanding dengan jarak yang seperti ini ya, yang dua lajur gitu. Kalau yang diterapkan di sini dengan jarak yang sama, dari kualitas itu lebih baik yang satu lajur. Buahnya akan menjadi lebih besar karena pencahayaan akan menjadi lebih maksimal, penanganan terhadap hama penyakit itu menjadi lebih mudah karena memang bisa lebih tepat sasaran. Tapi dari segi tonase akhir, bukan rata pertanaman ya, tapi dari total lahan itu akan menjadi lebih sedikit karena populasinya memang setengahnya dari yang dua lajur. Nah, mungkin kita bisa memberikan solusi, jaraknya itu bisa kita sedikit rapatkan tapi pakai satu lajur. Jadi tidak pakai yang 50 kali 50, tapi mungkin bisa pakai 30 cm atau 35 cm tapi pada bagian tengah. Nah, itu mungkin dari segi populasi itu mungkin tidak terlalu jauh berbeda. Memang beda tapi tidak terlalu jauh beda. Tapi untuk pemekaran buah ke samping itu insya Allah akan menjadi lebih optimal. Perawatan akan menjadi lebih mudah gitu. Jadi kita tidak pakai yang 50 tapi bisa pakai yang lebih kecil dari itu. Kalau musim kemarau mungkin bisa pakai 25. Tapi kalau musim penghujan mungkin bisa pakai yang ukuran 30 atau 35 lah antar baris di bagian tengah. Itu mungkin akan lebih menguntungkan. Jadi untuk pola tanam seperti ini silahkan sahabat petani bisa menyimpulkan sendiri. Pada intinya untuk yang zigzag dan sejajar itu tidak terlalu jauh berbeda. Yang paling beda adalah di satu lajur terkait kualitasnya dan produktivitas pertanamannya. Tapi untuk produktivitas akhir itu mungkin yang satu lajur bisa sedikit di bawahnya karena populasinya lebih sedikit. Tapi bisa menjadi solusi jarak tanamnya itu yang agak sedikit dirapatkan. Oke, itu mungkin terkait dengan jarak tanam. Kemudian yang kedua, lahan ini menggunakan irigasi tetes atau sistem drip gitu ya. Jadi ini di bagian tengah mulsa ini ada dua lajur selang kecil. Ini yang nanti akan mengairi tanaman secara kontinu. Jadi pemanfaatan irigasi tetes atau sistem drip ini dilakukan setiap hari, itu dilakukan pagi dan sore hari. Kemudian volumenya per tanaman ini itu 2 liter per tanaman untuk satu kali aplikasi. Jadi ini diaplikasikan sekitar 2 jam per kali aplikasi ya. Jadi di pagi dan sore itu masing-masing 2 liter, itu hanya menggunakan air biasa. Kemudian kalau untuk pemupukan itu bisa menggunakan sistem drip, tapi dikhawatirkan yang bisa mungkin itu adalah pupuk yang 100% larut dalam air. Kalau pupuk yang menimbulkan residu itu khawatirnya nanti akan menyumbat atau mengurangi kelancaran dari sistem pengairan itu. Jadi kalau pemupukan itu biasanya dilakukan secara manual, tapi kalau irigasi ini biasanya sistem tetes, jadi ini akan sangat memudahkan untuk pengairan. Kenapa ini perlu sistem pengairan? Karena ini di musim kemarau, kemudian dari tipikal tanah ini sangat keras. Ini sahabat petani semua, ini saya pecah, ini tidak mau pecah, ini karena memang sangat kerasnya itu ya. Ini kandungan niatnya tinggi, sangat tinggi bahkan. Jadi tanpa pengairan yang optimal, ini pertumbuhan tentunya tidak akan maksimal. Ini juga yang ada kaitannya dengan tinggi tanamannya jadi tidak terlalu tinggi karena memang tanahnya ini keras sekali ini. Padahal ini sudah melakukan irigasi tetes sehari itu sekitar 4 liter per tanaman. Kemudian ini dilakukan ketika musim kemarau. Kalau musim hujan itu tentunya sudah dicukupi dari air penghujan. Mungkin itu ya dari sistem irigasi. Irigasi ini mungkin lebih mahal di awalnya, tapi ini adalah investasi jangka panjang, jadi ini dapat digunakan untuk beberapa jangka tahun ke depan. Tapi mungkin sahabat petani semua agak sedikit mengeluhkan di biaya awalnya memang sedikit mahal, tapi yang namanya investasi itu biasanya memang berat di awal tapi mempermudahkan di akhir. Dengan luasan lahan yang katakanlah mungkin lebih dari
1 hektar dengan irigasi tetes seperti ini, tentunya ini akan sangat efisien terkait penggunaan tenaga, kemudian biaya dan waktu. Jadi ini akan menjadi lebih hemat skalanya. Oke, kemudian untuk pembahasan yang selanjutnya, banyak yang menanyakan kepada saya bagaimana cara pengendalian lalat buah. Nah, lalat buah itu sendiri sebenarnya kalau sudah menyerang itu agak sedikit susah dikendalikan. Karena apa? Karena ketika buah itu sudah terkena sengatan, kemudian dia bertelur menjadi larva, kemudian berputar terus dengan seperti itu perlu penanganan yang cukup maksimal gitu ya. Yang paling baik untuk lalat buah itu dimulai dari pencegahan sejak sedini mungkin. Bisa dimulai dari pemilihan benih dengan tipikal buah yang keras atau berkulit tebal, itu menjadi salah satu solusi karena itu kurang disukai oleh lalat buah. Kemudian pemasangan lem perangkap itu bisa dibuat dari yang cukup efektif ini ya, yang bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Itu bisa kita memakai plat atau memakai seng, kemudian kita cat dengan warna kuning, karena warna kuning itu akan menarik serangga atau lalat buah itu akan menjadi tertarik. Kemudian itu bisa dimasukkan ke dalam plastik bening, kemudian itu diikat antara 2 dahan atau 2 ajir bagian tengah-tengahnya, kemudian plastiknya itu baru kita olesi lem. Dengan cara seperti itu nanti lalat buah itu akan mendekat karena mendekati warna kuning itu. Dengan secara bersamaan dia akan terperangkap pada lem yang kita pasang. Nah, karena dalamnya adalah seng kemudian dicat dengan warna kuning, tentunya itu akan menjadi lebih awet. Yang perlu kita perbarui adalah di bagian lem pada bagian luarnya. Dan itu bisa digunakan beberapa kali gitu ya, tidak cuma 1 kali. Yang hanya kita perbarui adalah di lemnya, itu menyesuaikan dari kondisi cuaca atau dari kondisi lingkungan. Nah, tentunya itu tidak efektif kalau hanya mengandalkan satu itu saja. Perlu kita perkuat dengan aplikasi insektisida. Bisa dengan bahan aktif Profenofos atau Acefat atau mungkin Dimetoat. Pada intinya adalah insek-insek yang memiliki bau cukup menyengat. Mungkin dengan cara pengendalian mulai dari pencegahan, penggunaan varietas, kemudian lem perangkap, kemudian disertai dengan aplikasi insek, itu insya Allah akan sedikit mengurangi dan cukup efektif untuk mengendalikan. Kemudian saran kami, ketika sudah ada yang terserang, itu bisa diambil satu persatu. Dan jangan biarkan itu jatuh ke dalam tanah. Meskipun itu jatuh di tanah silahkan itu diambil, kemudian dikumpulkan dan sebisa mungkin itu dikubur. Karena kalau tidak seperti itu nanti akan terus siklusnya akan terus berputar di situ. Lalat buah akan tetap terus ada. Jadi di samping pencegahan, kemudian penanganan dilakukan telaten mungkin, jangan terlalu teledor karena biasanya atau bisa jadi kegagalan yang kita alami itu dimulai dari kecerobohan kita sendiri. Mungkin itu ya, jadi 3 hal yang kita bahas pada kesempatan ya saat ini, yaitu mengenai pola tanam atau sistem tanam. Ada 2 lajur dengan sejajar atau dengan zigzag, kemudian 1 lajur telah kita beberkan apa manfaatnya atau apa kelebihannya. Kemudian dari pemanfaatan irigasi tetes atau sistem drip itu tentunya akan sangat mengefisiensikan terkait tenaga, waktu, dan biaya. Itu akan sangat membantu bagi yang berbudidaya tanaman dengan skala yang luas. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan atau penanganan lalat buah itu bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama adalah dimulai dari pemilihan varietas yang memiliki buah karakteristik dengan kulit tebal, itu kurang disukai oleh lalat buah. Kemudian pencegahan selanjutnya bisa menggunakan lem perangkap yang kita modif sedemikian rupa, kemudian diaplikasikan bebarengan dengan penggunaan insektisida yang berbau menyengat. Kemudian lalat yang sudah ada bintik hitamnya atau sudah busuk silahkan dikumpulkan, kemudian diambil, bisa sebisa mungkin itu dikubur di dalam tanah, dan mungkin itu akan memutus siklus dari lalat buah itu sendiri. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga video kami bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki, salam mitra petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.